Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basyan Zafran dari kelas TK 4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang shared preference dan SQL. SQL ini bentuknya localhost dan dia berguna untuk menyimpan data di smartphone contohnya. Nah, di sini ada aplikasinya. Kita coba saja untuk menyimpan datanya. Sini kita ketik namanya Bastian, terus umur 21. Nah, di sini kalau kita pencet login, klik login, nanti data tersebut, data ini nama dan umur ini tidak akan tersimpan. Nah, kalau kita cek remember me, data yang ini yang sudah diisi akan tersimpan. Kita coba. Ini uncheck remember me, kita login. Nah, ada kan. Terus kita close aplikasinya. Kita mulai lagi. Nah, nggak ada kan. Untuk kita ketikkan lagi. Edge-nya P1, terus kita remember me. Terus kita pencet login. Nah, ada muncul, terus kita close, kita buka lagi. Nah, jadi ini langsung ke hasilnya, bukan ke halaman utama tadi, ke ini activity main XML. Jadi langsung ke activity another, ke sini, langsung ke sini. Nah, untuk pemrogramannya kita lihat di sini set preference. Nah, ini untuk menyimpan datanya. Terus untuk is remember itu untuk di inboxnya. Untuk is remember itu untuk menyimpan data di inboxnya. Nah, kalau satu preference itu kita bisa memanggil variabelnya di mana saja, untuk dipakai di mana saja. Sini ada sebuah kondisi di if is remembered. Jika kita mengecek list remembered, kita akan teralihkan ke halaman another activity. Nah, jika kita klik di sini, terus ada name itu untuk nama dan age itu untuk umur ya, integer, ditulis untuk mengisinya. Nah, untuk cek boolean sendiri ini untuk jika kita menceklis remember me tadi. Untuk file editor set preference ini, set preference tidak akan bekerja jika tidak menggunakan file editor. Di sini terisi nama, name, terus age, umur. Nah, ini untuk menyimpan datanya. Nah, jika kita cek checkbox remember me-nya. Nah, ini ada if check. Kalau cek remember me-nya akan muncul notifikasi information save seperti yang tadi. Nah, jika tidak dicek, maka muncul tulisan information not saved jika kita pencet ke login. Nah, untuk halaman ini adalah XML-nya. Nah, untuk codingannya di another activity, terus activity another untuk XML-nya. Nah, kan tadi udah menyimpan datanya. Nah, di halaman ini kita akan memanggil data yang sudah disimpan tadi. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan get shared preference. Nah, get shared preference ini untuk memanggil data tadi yang sudah disimpan. Untuk namanya shared pref. Nah, di sini kan
setRef namanya. Kita panggil setRef dengan konteks mode private. Jadi ya di sini hanya kita yang bisa merubahnya atau memanggilnya di aplikasinya, tidak mode publik. Nah, untuk pemanggilan namanya di sini sudah ada file name, preference, get string, key name. Nah, di sini akan muncul namanya dan untuk memanggil namanya. Di sini juga ada preference, get in, key age, itu untuk sama juga untuk memanggil umur dan menampilkan data yang sudah disimpan umurnya. Nah, di sini jika kita mengklik logout, tombol logout, sini logout set on listener. Di sini file editor set preference editor profession edit. Nah, kalau kita mencet tombol logout, data yang sudah disimpan tadi, misalnya Bastian 21 itu akan terhapus gara-gara ini editor.clear. Lalu apply di apply, jadi tidak ada data yang disimpan lagi. Nah, di sini lalu setelah data dihapus, di sini akan berpindah ke halaman main activity yang. Nah, di sini lagi untuk SQL kita langsung saja mengklik tombol menuju SQL. Nah, di sini sudah ada tampilan SQL-nya, dan di sini ada XML-nya untuk XML-nya. Nah, kita coba misalnya ini nama Bastian, terus di sini umur 21, kita insert, sukses. Nah, sukses ini insert ini akan menyimpan data ini ke database-nya. Terus untuk read ini, nah muncul untuk melihat atau akan muncul di sini data yang sudah kita input tadi, insert. Nah, untuk update sendiri, kalau kita pencet, nah untuk umur kita ini akan bertambah update ini. Nah, untuk tombol delete, kita delete. Nah, tombol delete ini untuk menghapus database data yang sudah disimpan di database maupun yang ada di read tersebut, yang sudah di read. Kalau kita read lagi, tidak ada datanya. Terus kita coba lagi, 3, 2, insert, read lagi, 21, insert, read, update. Nah, ini akan bertambah seperti itu. Untuk codingannya di sini database handler, SQL activity dan user untuk membuat halaman SQL ini. Nah, di SQL activity ini sudah ada database-nya bernama database handler. Di sini ya, database handler. Langsung saja dengan database name-nya MyDB, table name-nya user, column name, college age, college ID. Nah, di sini selanjutnya database handler kita membuat tabel dengan create table name-nya, terus ID-nya boleh integer, primary key atau increment. Nah, ini seperti basis data, pelajaran basis data. Ya, call name, varchar 256 ini untuk katanya, kata yang boleh dipakai ini ada 256 kata, dan untuk age ini ada integer, pakai integer. Lalu kita eksekusi dengan create table. Selanjutnya insert data. Nah, insert data ini untuk penyimpanan datanya.
sudah diketik table database menuju database yang sudah dibuat. Lalu untuk CV ini kita misalnya mengetikkan nama ini Zapran atau dengan umur 12. Nah, data ini akan tersimpan di CV content values dengan call name-nya nama name, call age dengan age. Lalu kita panggil di sini CV. Nah, di sini ada perulangan jika salah menginputkan datanya, maka akan menampilkan failed. Lalu untuk jika berhasil akan menghasilkan sukses ya. Selanjutnya ini read data ini untuk membaca data yang sudah disimpan di storage penyimpanan. Nah, di sini DB database, readable database, kita membaca databasenya. Lalu query-nya ini sama seperti kita menggunakan XAMPP dengan select bintang from plus ini nama tabelnya, table name-nya. Lalu dengan result. Terus ini ada perulangan memakai do while ini karena kita menjalankan programnya terlebih dahulu, lalu mengeceknya nanti di sini while should move to next. Nah, di sini dalam do sini var user. Nah, user ini ada di sini user ID integer, name string, age integer, jadi disimpan di sini user. Nah, ini user ID, username, user age-nya, ID-nya berapa, name-nya apa, age-nya berapa. Nah, ini ya call ID-nya, call name, terus call age. Lalu disimpan atau ditambah ke dalam user, database user, penyimpanan user. Selanjutnya fungsi delete data. Di sini kita akan menghapus semua data yang tersimpan di user tadi dengan db delete table name. Nah, table name ini nama tabelnya termasuk nama dan umur yang sudah diinputkan, yang sudah disimpan di user tadi. Lalu update data, tombol update data ini sama seperti tadi yang di read, select from table name, result. Nah, bedanya di sini di pemanggilannya kita di call age, di umur, di data umur kita nambah 1 untuk update. Di sini call age plus 1. Jadi di update database-nya kita ini dulu table name, lalu ID-nya, terus namanya sama dengan, jadi tidak berubah. Jadi yang berubah hanya call age, umurnya. Lalu result close, database close, sudah perulangan ini sudah. Lalu di SQL activity ini dijelaskan untuk buttonnya, program tombol-tombol ini, button-buttonnya. Nah, di sini kalau kita read data, saya klik read data, ini read, kita manggil program yang ada di database handler di read data ini. Selanjutnya untuk update juga sama, db update data, button read. Kalau kita dipencet, lalu delete juga sama. Kalau pencet kita manggil data codingan di sini.
delete data. Nah, ya. Nah, sudah sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.